Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat baik jasmani atau rohani sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Wazin MSI karena telah memberi kami kesempatan untuk melakukan presentasi pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Binita Sheila selaku moderator dan presentator ketiga. Lalu ada Delis Hayatudina selaku presentator pertama dan Talita Azhari sebagai presentator kedua. Baik, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai transaksi syariah, bisnis kontemporer, dan hukum finansial atau vintage. Sebelum dimulai, marilah kita buka presentasi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak penjelasan dari kelompok 6. Materi akan dibahas oleh presentator pertama dan presentator kedua. Kepada saudari Delis Hayatudina dan Talita Azhari, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi terkait. Yang pertama, ada transaksi bisnis. Nah, pengertian dari transaksi bisnis. Transaksi bisnis merujuk pada pertukaran barang, uang, atau jasa antara dua pihak atau lebih, yang dapat dicatat secara moneter untuk keperluan akuntansi. Hal ini dapat berupa pembelian tunai yang singkat hingga kontrak layanan yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Nah, transaksi tersebut dapat terjadi antara individu untuk saling menguntungkan atau antara perusahaan dan pelanggan, seperti toko dan konsumen yang membeli produk. Selanjutnya ada bentuk dokumen dan bukti transaksi bisnis. Nah, dokumen dan bukti transaksi adalah rangkaian informasi mengenai transaksi bisnis yang terdapat dalam dokumen dan bukti seperti nama penjual dan pembeli, total harga hingga produknya. Nah, dokumen tersebut kemudian akan digunakan oleh akuntan untuk mencatat dalam jurnal perusahaan. Pencatatan yang didasarkan pada data dan dokumen yang valid akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Beberapa dokumen atau bukti transaksi bisnis meliputi faktur, kwitansi, cek, nota debit, rekening koran, dan billet ataupun billet giro. Selanjutnya ada ciri-ciri transaksi bisnis. Nah, transaksi bisnis memiliki dampak yang signifikan pada keuangan perusahaan. Diukur dalam nilai moneter, terjadi antara bisnis dan pihak ketiga, dilakukan atas nama badan usaha dan terdokumentasikan melalui dokumen sah. Selanjutnya ada jenis-jenis transaksi bisnis. Nah, jenis transaksi bisnis syariah dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan berbagai faktor. Pertama, berdasarkan tujuan transaksi. Nah, terdapat 3 jenis, yaitu ada transaksi bisnis, ialah transaksi yang mencakup semua aspek keuangan perusahaan. Selanjutnya ada transaksi non-bisnis yang tidak terkait dengan kegiatan bisnis seperti sumbangan amal, dan yang terakhir ada transaksi pribadi yang lebih fokus pada aktivitas bisnis individu. Selanjutnya ada transaksi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sistem pembayaran menjadi: yang pertama ada transaksi tunai, di mana pembayaran dilakukan atau diterima pada saat transaksi terjadi. Dan transaksi kredit, di mana pembayaran dilakukan setelah periode kredit tertentu. Dan yang terakhir ada transaksi dapat dibedakan berdasarkan hubungan institusional. Nah, menjadi transaksi eksternal yang melibatkan dua pihak atau lebih, seperti pembelian barang atau pembayaran sewa, dan transaksi internal yang terjadi tanpa keterlibatan pihak luar tetapi tetap mempengaruhi catatan akuntansi perusahaan. Nah, selanjutnya ada hukum bisnis syariah kontemporer. Jadi, hukum bisnis syariah kontemporer adalah hukum yang di dalamnya berkaitan dengan transaksi kehartabendaan dalam bentuk peralihan pemilikan melalui transaksi, baik transaksi yang bersifat tradisional maupun modern. Nah, hukum ekonomi syariah berbeda dengan hukum ekonomi konvensional. Hukum ekonomi syariah berlandaskan pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hukum ekonomi konvensional pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Selanjutnya ada pendekatan hukum ekonomi kontemporer. Nah, setelah era reformasi, perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi meningkat secara signifikan. Analisis hukum yang mendalam sangat penting sebelum mengembangkan bisnis agar di masa mendatang bisnis tidak terhambat oleh permasalahan hukum dan perizinan. Nah, dengan memahami secara menyeluruh kerangka hukum yang berlaku, perusahaan dapat mengidentifikasi risiko potensial dan meminimalkan ketidakpastian dalam operasionalnya. Hal ini tidak hanya mencakup aspek perizinan, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap regulasi bisnis yang berkaitan dengan pajak, lingkungan, ketenagakerjaan, dan lainnya. Dengan demikian, analisis hukum yang teliti akan memberikan landasan yang kuat bagi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan berdaya saing. Selanjutnya ada tujuan. Nah, hukum bisnis syariah kontemporer bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam transaksi keuangan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, baik, cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada presentator selanjutnya. Baik, terima kasih telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang financial technology atau fintech. Yang pertama ada pengertiannya. Fintech adalah inovasi dalam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi modern. Fintech membawa perubahan dalam cara bisnis keuangan beroperasi, menciptakan kemudahan dan efisiensi dalam proses transaksi dan pembiayaan. Yang kedua, ada kriteria fintech. Fintech ini juga harus bersifat inovatif, dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, atau model bisnis finansial yang telah eksis, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, dan dapat dipergunakan secara luas. Yang ketiga, ada manfaat fintech. Fintech memungkinkan transaksi keuangan yang lebih mudah, fleksibel, efisien, dan sederhana. Hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas keuangan. Selanjutnya ada securities crowdfunding atau SCF. Pengertiannya yaitu securities crowdfunding adalah metode pengumpulan dana dengan skema patungan yang dilakukan oleh pemilik bisnis atau usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnisnya. SCF telah memiliki payung hukum dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya ada jenis-jenis crowdfunding. Terdapat beberapa jenis crowdfunding seperti equity crowdfunding, donation crowdfunding, reward crowdfunding, dan debt crowdfunding. Masing-masing memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda. Dan yang selanjutnya ada keuntungan SCF. Keuntungan SCF bagi pelaku UKM adalah tidak ada kewajiban atau jaminan untuk mendapatkan pendanaan. Perusahaan hanya perlu menawarkan sebagian porsi sahamnya kepada investor. Selanjutnya juga ada fatwa dan regulasi SCF. Fatwa DSN MUI nomor 114 DSN MUI Romawi 8 2021. OJK telah mengeluarkan POJK nomor 16 POJK.04 2021 yang mengatur lebih rinci mengenai SCF, termasuk persyaratan penyelenggara, pelaporan, dan perizinan. Selanjutnya yang kedua ada peer-to-peer lending atau P2PL. Yang pertama ada peminjam. Peminjam dapat berupa orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Yang kedua ada pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam ataupun dari luar negeri, terdiri dari orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga internasional. Yang ketiga ada penyelenggara. Penyelenggara P2PL harus berbentuk badan hukum Indonesia seperti perseroan terbatas atau koperasi. Dan yang terakhir ada fatwa dan regulasi. Fatwa DSM UI nomor 117 DSN MUI Romawi 2 2018. OJK telah mengeluarkan POJK nomor 77 POJK.01 2016 untuk mengatur kegiatan P2PL di Indonesia.
Selanjutnya ada payment gateway. Yang pertama ini ada pengertiannya. Payment gateway adalah teknologi yang memungkinkan bisnis menerima transaksi pembayaran dari berbagai tempat dan waktu melalui internet. Yang kedua ada peran payment gateway. Peran payment gateway ini bertugas untuk meneruskan data transaksi pembayaran dari pedagang ke e-courier atau penerbit, serta menyelesaikan pembayaran dari e-courier atau penerbit ke pedagang. Yang ketiga ada fatwa dan regulasi payment gateway. Fatwa nomor 116 garis miring DSN MUI garis miring Romawi 9 garis miring 2017 mengatur hubungan hukum dalam transaksi uang elektronik dan prinsip-prinsip yang harus diikuti. Peraturan Bank Indonesia nomor 19 garis miring 8 garis miring PBI garis miring 2017. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Setelahnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada presentator pertama dan kedua yang telah memaparkan materi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai studi kasus tentang implementasi finansial teknologi dalam sistem pembayaran non-tunai berbasis mobile banking atau Muamalat DIN di Bank Muamalat KCP Lamongan. Bank Muamalat telah memperkenalkan berbagai produk vintage dalam pelayanan sistem pembayaran non-tunai yang merupakan inovasi penting untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam era digital. Salah satu produk unggulan mereka adalah mobile banking Muamalat DIN atau Muamalat Digital Islamic Network yang telah menjadi pilihan populer di kalangan nasabah. Awalnya dikenal sebagai Muamalat Mobile sejak tahun 2016, layanan ini mengalami evolusi menjadi Muamalat DIN pada November 2019. Sejarah sistem pembayaran non-tunai di Bank Muamalat dimulai sejak tahun 2004 dengan diperkenalkannya kartu ATM Seri debit syariah. Namun perkembangan yang lebih signifikan terjadi dengan hadirnya mobile banking pada era vintage 3.0. Mobile banking Muamalat DIN diciptakan oleh tim IT internal Bank Muamalat, menunjukkan komitmen mereka dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan layanan kepada nasabah. Penerapan mobile banking Muamalat DIN di kantor cabang pembantu atau KCP Lamongan adalah contoh nyata bagaimana ini terus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pasar. Dengan lebih dari 1.000 nasabah yang menggunakan layanan ini di KCP Lamongan, mobile banking telah menjadi bagian penting dari kehidupan perbankan mereka sehari-hari. Penggunaan mobile banking Muamalat DIN telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 116 atau DSN MUI atau garis miring 1X garis miring 2017 tentang uang elektronik syariah. Akad yang digunakan adalah akad wadiah atau akad card yang tidak melibatkan riba atau unsur-unsur ribawi lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Nasabah di KCP Lamongan secara aktif menggunakan berbagai fitur mobile banking seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan paket data, serta berbagai transaksi keuangan lainnya. Layanan ini memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi tanpa harus berkunjung ke kantor cabang atau ATM. Mereka dapat mengakses layanan ini kapan saja dan di mana saja melalui smartphone mereka. Kebijakan baru dari Direksi Bank Muamalat yang mewajibkan nasabah untuk mengaktifkan mobile banking Muamalat DIN merupakan langkah yang tepat dalam mendukung digitalisasi layanan perbankan. Selain memberikan kemudahan bagi nasabah, kebijakan ini juga membantu bank dalam meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi pemasaran. Dengan penerapan vintage seperti mobile banking Muamalat DIN, Bank Muamalat telah membuktikan diri sebagai pelopor dalam menghadirkan inovasi yang memenuhi kebutuhan nasabah dalam lingkup syariah. Ini juga menjadi contoh bagaimana bank-bank syariah dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar yang semakin digital. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak dan teman-teman.
sudah menyempatkan waktunya untuk menonton presentasi hari ini. Semoga senantiasa dilancarkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menulis pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.